Oke, kali ini kita akan materi kita adalah Introduction to Design of Experiment. Jadi ini adalah pengenalan tentang perancangan eksperimen. Mengapa kita perlu tahu tentang Design of Experiment ini? Ya. Terus kemudian sejarah singkatnya Design of Experiment, beberapa prinsip dasar dan terminologi dari eksperimen itu, terus strategi eksperimen, terus kemudian guideline untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisa eksperimen. Itu. Yang pertama adalah apa itu eksperimen? Eksperimen itu adalah sebuah percobaan, pengujian, atau serangkaian pengujian. Eksperimen banyak dijumpai. Saya kasih ininya, laser pointernya. Eksperimen banyak dijumpai di dunia teknik. Seperti misalnya mengkarakterisasi proses atau proses mengoptimasi sebuah proses. Mengevaluasi material properties, jadi mengevaluasi sifat bahan. Product design and development, jadi mendesain dan mengembangkan produknya. Komponen sistem toleran determination, jadi menentukan sistem toleransi dari sebuah komponen atau komponen toleransinya juga. All experiment are designed by experiment. Some are poorly designed, some are well designed. Jadi semua eksperimen itu adalah eksperimen yang dirancang. Cuma bedanya ada beberapa eksperimen yang dirancang dengan bagus, ada yang dirancang kurang bagus. Jadi tidak terencana dengan betul. Kenapa kok butuh design of experiment? Karena dengan desain yang bagus, dia akan mengurangi waktu untuk pengembangan sebuah produk, merancang dan mengembangkan sebuah produk. Kita bisa mengimprove performanya dari sebuah proses misalnya. Itu. Kemudian kita improve reliability-nya. Reliability itu adalah probabilitas produk untuk tidak gagal. Yang berikutnya adalah untuk mencapai robustness dari sebuah produk atau proses. Apa itu robustness? Di bab 12 kalau tidak salah itu bicara tentang robustness. Nanti saya ini kan juga jelaskan juga pakai grafik ini. Evaluation of material design alternative, setting component and system tolerance. Jadi design of experiment itu untuk mengevaluasi material, desain alternatif, setting dari komponen dari sebuah produk ke parameter produk atau sebuah proses. Jadi itu gunanya eksperimen, desain eksperimen itu. Ini sebenarnya sudah kita bicarakan tadi. Terus kemudian ini sejarahnya, sejarah design of experiment itu. Sejarah design of experiment itu bisa dibagi menjadi 4 era, yaitu era awal karena yang merintis design of experiment itu adalah orang engineering, orang agriculture. Pak Fisher ini adalah orang agriculture. Jadi era agriculture itu pada 1918-1940 itu era. Nah, di situ sebenarnya sudah muncul ANOVA. Penerapannya di bidang pertanian. Pak Fisher ini orang statistik tapi bekerja dan diterapkan statistiknya itu di bidang pertanian. Dan Pak Fisher kemudian menginvent ANOVA. Beliau mengembangkan ANOVA. Jadi disitulah cikal bakalnya ANOVA itu. Terus kemudian setelah itu ke era industri pada 1951 sampai akhir 70-an. Itu orang-orangnya adalah Bock sama Wilson gitu ya. Sampai sekarang
karya-karyanya juga masih dirujuk. Nah, di sini sudah mulai muncul respon surface. Nah, nanti kita akan belajar respon surface-nya. Dan kalau era sebelumnya diterapkan di teknik di pertanian, yang sekarang sudah diterapkan di industri, terutama industri kimia dan di proses-proses industri. Oke. Yang berikutnya adalah era ketiga ya, atau era industri kedua, yaitu pada akhir 70 sampai tahun 90-an. Di mana komponen industri-industri itu sudah mulai bersaing bagaimana mengimprove kualitinya. Nah, salah satu yang lahir di era ini adalah Taguchi. Taguchi dengan robust parameter desainnya, dia merancang sebuah produk yang robust. Robust itu dia tidak less sensitive terhadap uncertain quantities. Dia less sensitive terhadap noise factor. Apa itu? Mana tadi sebenarnya? Saya mau menjelaskan ini dulu. Sebuah produk atau proses, outputnya, performanya itu dipengaruhi oleh input faktor. Input faktor itu adalah signal faktornya, dan controllable faktor. Controllable faktor itu variabel-variabel atau faktor-faktor yang bisa kita kendalikan, bisa kita setting sesuka kita, itu controllable factor. Kita punya kendali untuk merubah-rubah faktor-faktor tersebut. Itu controllable factor. Terus kemudian yang berikutnya uncontrollable factor. Jadi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap output, tapi kita tidak bisa mengontrol variabel-variabel tersebut. Contohnya misalnya kita ingin mendesain turbin angin. Performa turbin angin outputnya. Terus kemudian controllable faktornya adalah misalnya jumlah turbin, jumlah blade-nya, terus diameter blade-nya, terus kemudian profil blade-nya, begitu. Nah, input faktornya ya bentuk turbinnya seperti apa. Terus kemudian uncontrollable faktornya adalah kecepatan angin. Kecepatan angin ketika kita terapkan misalnya di turbin anginnya, ya kita tidak bisa kontrol kecepatan anginnya karena kecepatan anginnya di alam. Sehingga kecepatan angin ini sangat berpengaruh terhadap outputnya. Sehingga kecepatan angin ini masuk dalam kategori uncontrollable factor. Dia berpengaruh. Robust design itu tadi, dia mencari desain yang pengaruhnya terhadap uncontrollable factor ini tidak begitu terasa. Jadi efek dari uncontrollable factor, karena yang kita bisa rubah-rubah adalah controllable factor, sedangkan uncontrollable factor kita tidak bisa kendalikan. Maka kita cari desain yang robust terhadap pengaruh uncontrollable factor ini. Oke, saya lanjutkan ke sini. Nah, disitulah muncul di eranya Pak Taguchi, di era ketiga dari design of experiment itu, ya, atau di era kedua dari revolusi industri itu. Pak Taguchi itu lahir di sini, metodenya maksudnya. Nah, yang berikutnya adalah era modern. Era modern dimulai tahun 1990 ini sampai sekarang. Nah, pengembangannya ya seperti yang sekarang kita jumpai. Respon surface masih kita pakai sampai sekarang. Taguchi masih kita pakai sampai sekarang. ANOVA juga masih kita pakai sampai sekarang. Itu. Kemudian ini basic principle dari design of experiment. Design of experiment itu, prinsip dari eksperimen itu adalah randomisasi. Nah, jadi kita jalankan eksperimen itu dalam urutan yang random, jangan urut. Kenapa? Kita mencoba mendistribusikan pengaruh itu tadi, uncontrollable factor atau random errornya itu sedapat mungkin berimbang. Membalancing pengaruh error itu sehingga efek errornya bisa kita minimalisir. Kita notion of balancing out effect. Oke.
Terus kemudian yang di samping randomisasi, kita ada replikasi. Bukan hanya di random urut-urutannya, tapi juga kita perlu replikasi. Kenapa? Karena setiap kita ukur, itu mesti ada error di dalamnya. Mesti ada pengaruh noise factor itu tadi, pengaruh uncontrollable factor itu tadi. Nah, pengaruh uncontrollable factor itu bisa lebih, bisa kurang, bisa menambahkan, bisa mengurangi. Nah, dengan randomisasi ini harapannya efek itu juga terkurangi. Jadi improving precision of effect estimation. Jadi untuk memprediksi secara estimasi efeknya itu, maka kita harus estimation error of the background noise. Kita harus mengestimasi errornya juga. Dengan errornya kita randomisasi, harapannya errornya saling meniadakan. Nah, tapi harus hati-hati replikasi dengan repitasi. Nah, replikasi itu dengan mengulang lagi, ya, bukan mengukur ulang. Kalau ini mengukur ulang, jadi pekerjaannya sudah dilakukan, cuma diukur berulang-ulang. Nah, itu bukan replikasi. Kalau replikasi, dibuat lagi sampelnya dengan treatment yang sama terus dicoba. Nah, dari situ harapannya muncul efek dari uncontrollable factor. Terus kemudian prinsip yang ketiga adalah blocking. Blocking ini kita berusaha memisahkan pengaruh-pengaruh dari faktor-faktor yang kita tidak ingin amati. Ya, jadi ada faktor yang berpengaruh ke situ, tapi kita tidak fokus ke pengaruh faktor itu. Kita tidak peduli ke faktor itu. Misalnya, ketika kita lakukan eksperimen itu di bengkel misalnya, kita tidak mau peduli operatornya siapa. Maka pengaruh beda-beda operator kita bisa blocking. Itu. Jadi itulah prinsip dari eksperimen itu. Terus yang replication ini sama seperti tadi. Randomisasi ini penjelasannya lebih jauh lagi. Blocking ini juga penjelasannya. Eksperimen itu bisa kita lakukan seperti ini, ya. Best guess eksperimen ini seperti trial and error. Kita coba-coba mana yang paling bagus, ya sudah itu dipakai. Itu best guess eksperimen. Nah, ini memerlukan banyak sekali sampel kemudian. Nah, dia akan sukses karena kita trial and error yang paling bagus. Tapi ada kekurangannya. Dia tidak terancang dengan bagus, sampelnya juga bisa banyak. Itu. Yang berikutnya adalah one factor at a time eksperimen. Jadi eksperimen satu variabel satu waktu. Jadi maksudnya begini. Sometimes associated with scientific or engineering method. This varied by interaction also very significant. One factor in time begini. Jadi misalnya kita punya tombol radio, entah apa saja, A, B, C, D misalnya. Ya, kita ingin suaranya yang paling bagus di radio itu. Maka tombol A kita putar-putar dulu, kita cari yang paling bagus mana, selesai. Terus kemudian kita tetap pegang di situ, kemudian variabel B kita putar-putar. Variabel B kita variasikan, ketemu yang paling bagus, diam. Begitu juga berikutnya adalah variabel C. Kita putar-putar variabel C sampai ketemu yang paling bagus, kemudian diam. Begitu juga D kemudian. Yang seperti itu namanya one factor at a time. Jadi satu faktor kita rubah-rubah, faktor yang lainnya dipegang tetap. Nah, setelah ketemu baru kemudian ganti ke faktor yang lainnya, ganti yang sebelumnya dan berikutnya ini dipegang tetap. Itu adalah one factor at a time. Nah, yang selanjutnya adalah statistically design eksperimen. Jadi eksperimen yang didesain secara statistik, yaitu bisa secara faktorial. Ya, ini faktorial itu dimulai dari desainnya Pak Fisher ini pada 1940-an itu. Oke. Nah, faktorial desain itu seperti ini.
Jadi in a factorial experiment, all possible combination of factor level are tested. Jadi di faktorial itu semua kemungkinan kombinasi-kombinasi dari faktornya kemudian diuji. Itulah faktorial design. Jadi misalnya saya mau menguji ini golf itu misalnya dipengaruhi oleh type of drivernya. Type of drivernya ini ya mungkin ya pemukulnya mungkin ya, type of ball, jenis bolanya, walkingnya, jalan sama readingnya misalnya, type of beverage-nya, makanannya, time of round, cuaca, type of golf spike dan lain-lain. Misalnya kita mempertimbangkan driver, jenis driver dan ball dan jenis bolanya. Kemudian masing-masing ini kita ada dua variasi. Drivernya ada dua variasi O dan R, ballnya juga ada dua variasi B dan T. Ya, maka possible combination-nya adalah ada 4. Jadi driver O menggunakan bola tipe B, driver O menggunakan bola tipe T, driver R menggunakan bola tipe B, driver R menggunakan bola tipe T. Jadi ada 4 kombinasi kalau kita kombinasikan semua. Nah, ini tipe of driver, tipe of ball ini namanya faktor atau variabel. Variabel bebas kalau di bahasa Indonesianya. Kalau di tadi itu adalah controllable factor karena kita kontrol. Terus kemudian O dan R ini ada levelnya, namanya levelnya. Jadi jenis drivernya ada 2 level, jenis bolanya juga ada 2 level. Nah, kombinasi-kombinasi ini namanya treatment atau eksperimennya. Jadi ada 4 treatment. 1 treatment driver O dengan B, 1 treatment O dengan T, begitu juga ini. Dan ini treatment namanya. Ini perlakuannya. Gitu. Sehingga kemudian kita uji. Bagaimana kalau driver R dengan bola B? Kita ukur. Bagaimana kalau driver R dengan bola T misalnya? Kita ukur. Jadi ini adalah treatmentnya. Oke. Nah, untuk mencari pengaruhnya, pengaruh driver misalnya, maka ini pengaruh bola, maka bola B ada 2 data, pada driver O dan pada driver R. Maka ini kita jumlahkan, kita rata-rata. Itulah pengaruh bola B. Begitu juga bola T. Nah, ini berapa kita jumlahkan, kita rata-rata. Itulah pengaruh bola T. Begitu juga pengaruh driver. Ini ada driver O, ada 2 bola B dan bola T. Ini driver O semua. Ini driver R semua. Kita jumlahkan, kita rata-rata, itulah pengaruh dari driver R. Nah, sedangkan ini adalah pengaruh interaksinya. Pengaruh interaksinya. Pengaruh interaksi driver dan bola level rendah, driver bola dan level driver dan bola level tinggi ini dijumlahkan. Kemudian di rata-rata dikurangkan terhadap ini. Oke. Seperti ini ya, seperti ini. Ini dia. Jadi angkanya di sini, Ini adalah ketika driver O dengan bola T, ini driver O dengan bola B. Begitu juga sebaliknya. Maka untuk mencari driver efek, maka 94 dikurangi dengan itu semua. Kemudian dibagi 4 dikurangi itu. Bentar. Ada dua pengulangan, ada 2 replikasi. Ada 2 replikasi ya. Ada 88 dan 91. Maka untuk mencari driver efek ini apa tadi? Driver efek. Maka kalau driver efek adalah 88 tambah 91 dan 88 tambah 90 dikurangi dengan itu. Nah,
Nah, 92 ditambah 94, 93 ditambah 91 dibagi 4, terus dibagi itu. Maka inilah pengaruh drivernya. Begitu juga pengaruh bolanya. Sedangkan pengaruh efeknya, maka 88 tambah 90 tambah 92 tambah 94 dibagi 4 terus dikurangi terhadap ini. Ya. Ini. Ya. Kita kurangi itu. Nah, pengaruhnya ini. Nah, kalau kita lihat efeknya adalah efek apa ini namanya? Efek drivernya besar dibandingkan dengan efek bolanya. Efek drivernya cuma 3, dari fluktuasinya itu, sedangkan efek bolanya itu 0,75. Sedangkan ini adalah efek interaksi antara bola dan driver. Oke. Bagaimana kalau ada beberapa faktor? Kalau tadi kan cuma 2 faktor, masing-masing 2 level. Kalau ada 2 faktor, misalnya 3 faktor seperti ini, bola, driver, beverage-nya, masing-masing 2, maka ada 8 eksperimen, ada 8 treatment kemudian. Bagaimana kalau ada lebih lagi? Maka bisa begini nanti desain. Oke. Nah, ini adalah bagaimana merancang, menjalankan, dan menganalisis eksperimen. Jadi ini adalah guideline-nya. Yang pertama, kenali dan kemudian rumuskan dari permasalahannya. Kenali permasalahannya apa, kemudian rumuskan masalahnya apa. Itu. Terus kemudian selection of response variable. Jadi ukurannya apa? Ya, ukurannya apa? Seperti golf tadi, ukurannya apa? Misalnya ukurannya adalah jauhnya dia memukul misalnya. Ya. Kenali apa yang mau diukur. Seperti kalian mau membuat kue yang enak misalnya. Nah, enak itu ukurannya apa? Gitu. Nah, maka harus jelas, kenali dulu respon variabelnya. Setelah itu, choose faktor, level, dan ring-nya. Jadi pilih faktor-faktornya apa, bukan pilih itu sebenarnya identifikasi faktor-faktornya apa, terus level-levelnya dan rentangnya gitu, ya. Nah, sehingga ini sampai sini sebenarnya pre-experimental planning, ya. Setelah itu kemudian desain distribusi sampelnya, choose experimental design, kemudian lakukan eksperimennya, terus kemudian analisis datanya, kemudian simpulkan, telaah hasilnya apa. Begitu. Seperti tadi, saya ulangi lagi yang tadi. Ya. Nah ini, kita mau mengukur apa sih yang berpengaruh terhadap kekuatan mukul bola golf misalnya. Itu ya. Itu maka responnya adalah misalnya diukur dengan jauhnya bola golf itu terpental, begitu ya. Apa saja faktornya? Maka faktornya di list, diidentifikasi ini semua. Setelah itu, misalnya kemudian ditentukan levelnya, bentuk pemukul, jenis pemukul misalnya, ada berapa level? Nah, kebetulan di sini ada 2. Bola ada berapa? Jadi ada rentangnya. Itu. Terus kemudian, oke. Apa ini ya? Ya, ini adalah model-model empiris. Model-model empiris itu model-model yang dari data yang ini bisa kita approximate dengan sebuah persamaan empiris gitu. Model empiris itu saya baca saja, quantitative relationship equation between the response and the design factor. Jadi model empiris itu adalah persamaan matematis yang menghubungkan antara outputnya, antara responnya sebuah sistem dengan variabel-variabelnya. Nah, ada apa saja model empiris itu? Ada first order model polinomial seperti ini. Kenapa first order? Karena variabelnya X1 dan X2 pangkatnya 1.
Maka ini namanya first order model. Seperti ini. Atau biasa disebut juga, dikenal juga sebagai main effect model, karena efek-efek variabel-variabel utamanya yang kita perhitungkan. Nah, bentuk seperti ini used extensively in screening of characteristic experiment. Jadi linear model ini sering dipakai untuk screening dan karakteristik eksperimen. Yang berikutnya adalah sama linear model tapi ditambahkan komponen interaksi. Jadi ada tambahan ini. Ini adalah interaksi antara variabel 1 dan variabel 2. Gitu, ya. Ini sama, masih linear model, tapi ada ini sebenarnya bukan lagi pangkat 1 karena X1, X2, dia pangkat 2 tapi dua variabel yang berbeda. Ini ya lebih tepatnya adalah main effect ditambahkan dengan efek interaksinya antara variabel 1 dan 2. Begitu juga berikutnya adalah second order polinomial, second order model. Kenapa second order? Di samping main modelnya ada interaksi efek interaksinya, ada juga second order. Second order. Second order ini pangkat 2 ini ditambahkan ke sini pengaruh kuadratnya. Ini second order polynomial model. Bentuk second order ini lebih sering dipakai untuk optimization eksperimen. Itu karena bentuknya seperti elip nanti, sehingga mudah mencari titik tertingginya atau titik terendahnya. Linear model, interaction model, second order model itu bisa divisualisasikan secara ini. Ini adalah variabel, dua variabel, ini X1, X2. Kalau linear model bentuknya akan flat seperti ini responnya. Itu. Responnya seperti itu. Bentuknya datar seperti itu. Sehingga kita bisa lihat pengaruh X1 dengan X2 ini seperti apa. Kalau dia flat saja terhadap X2-nya berarti dia tidak begitu signifikan. Makanya linear model seperti ini bisa digunakan untuk screening variabel-variabel mana yang tidak terlalu berpengaruh. Yang berikutnya adalah interaction model. Jadi linear model yang ada efek interaksinya. Kemudian dia ada tambahan melengkungnya sesuai dengan sebesar apa pengaruh interaksinya. Jadi ini kalau di contour plot ini grafik atas sama bawah sama. Kalau di contour plot seperti itu. Yang berikutnya adalah quadratic model. Quadratic model karena dia pangkat 2, kalau dia satu variabel dia melengkung seperti parabola. Kalau dua variabel dia melengkung seperti mangkok. Kalau 3 variabel, 4 variabel seterusnya, saya percaya dia seperti mangkok juga, tapi dimensi yang rumit, yang kompleks sana. Kita tidak bisa menggambar. Second order itu bentuknya seperti mangkok, sehingga kita bisa mencari titik terendahnya. Kenapa? Kemudian second order itu disukai untuk optimasi, karena dia ada titik ekstrimnya, terendah atau tertingginya. Oke, ini ya sudah itu saja. Materi untuk pertemuan pertama. Terima kasih.